Putri. Akhir-akhir ini kota utama sangat berkabut asap, jadi saya suruh kamu beli bahan paling segar untuk sup pagi ini. Kamu sudah beli? Sudah. Waktu makan sudah dekat. Cepat, antarkan ke Naufal. Nanti saya antar setelah menyetrika baju, dia tidak pulang lagi semalam. Aku bawakan sup sekarang. Sekitar setengah jam. Hasil pemeriksaan tahunan sudah keluar. Milikmu dan Putri. Sudah dikirim lewat email. Jangan merusak suasana. Begitu modal merah masuk, nilai Pegasus langsung berlipat ganda dalam semalam. Siapa sangka dalang sebenarnya adalah orang dari Omnicari itu, Bapak Satria yang misterius. Hei, Bapak Satria, kamu dengar? Itu dia. Kamu dengar? Hai, halo. Halo, Julian, satu kata lagi, dan besok headline keuangan akan menjadi CEO modal merah dipecat karena terlalu banyak bicara. Wah. Haryanto, aku perlu kau buat sedikit kecelakaan. Oh. Maaf, asistenku menderita Parkinson stadium lanjut. Tangannya gemetar parah. Kau tidak apa-apa, dah? Tentu tidak. Tapi apa yang bisa kulakukan terhadap orang cacat? Aku harus menelan semua umpatanku. Ayo ke rumah sakit dulu. Kami tidak bisa membiarkanmu terluka. Tidak. Aku benar-benar baik-baik saja. Tidak perlu ke rumah sakit. Aku tidak akan menipumu. Kau tidak akan menipunya. Apa kau tidak takut ia akan menipumu? Lagi pula, tadi ia sangat sayang padamu. Haha, ya, sebenarnya aku takut ia akan menipuku. Lagi pula, emblemnya saja harganya lebih mahal dari seluruh organ tubuhku. Jika kita tidak pergi ke rumah sakit, aku akan mengantarmu ke tempat tujuanmu semula. Lagi pula, kau tidak bisa menghindari tempat itu. Oh, itu boleh juga. Dia sebenarnya cukup baik. Aku membawa sup untuk keluargaku. Ya, tunanganku, kami akan segera menikah. Sangat segera. Aku sangat iri. Kalian sudah bersama bertahun-tahun. 4 tahun membangun startup, 6 tahun tinggal bersama. Aku sudah di sisinya selama 10 tahun. Tidak tahu malu ya? 10 tahun masa mudaku, direduksi menjadi semangkuk sup. Tidak ada pria yang seharusnya mengecewakan wanita seperti itu. Pegasus akan segera go public. Kekacauan keuangan ini, kamu yang menanggung akibatnya. Jangan khawatir, aku akan merawatmu seumur hidupmu. Kami akan segera menikah. Santai saja dan nikmati hidup di rumah. Bagaimana bisa Bapak Bramantio melakukan ini? Begitu tidak tahu terima kasih. Seorang CFO dari raksasa teknologi global akan bergabung dengan kami. Itu pasti akan membawa Pegasus ke level berikutnya. Ini demi kebaikan perusahaan. Kenapa dia belum pergi? 6 tahun. Kamu masih terobsesi dengan pernikahan yang tidak pernah terjadi itu. Saatnya sadar. Kenapa ada resepsionis baru? Apakah Lee berhenti? Ibu, siapa yang Ibu cari? Aku bagian dari keluarga Bramantio. Aku di sini untuk mengantarkan sup untuknya. Kamu pembantu rumah tangga Bapak Bramantio? Maaf, tidak ada janji. Kamu tidak boleh naik. Tinggalkan saja di meja depan. Naufal, aku di meja depan, aku membuatkanmu sup buatan rumah. Turun dan jemput aku. Tinggalkan saja di meja depan. Putri di sini untuk mengantarkan sup untukmu. Dia benar-benar cocok menjadi ibu rumah tangga.
Kamu akan segera menikah. Kamu tidak akan menyesal menikahinya. Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah tunanganku. Aku akan menjelaskannya kepada Putri. Di mataku, dia hanyalah pembantu rumah tangga. Ibu, ini area kantor. Kamu tidak bisa seenaknya masuk, Ibu. Kupikir yang berubah hanya meja depan. Tidak menyangka perusahaan dirombak total. Semua wajah asing di meja-meja. Ini kantor Bapak Bramantio. Apakah kamu punya janji? Apakah Bapak Bramantio di dalam? Hah? Ya, beliau di dalam. Maaf, Anda tidak bisa masuk. Aku di luar kantormu. Sekretaris baru tidak mengizinkanku masuk. Biarkan dia masuk. Gita. Aku tidak tahu kamu ada di dalam. Maaf. Aku tidak mengganggu pekerjaanmu, kan? Gita Dewi. CFO Pegasus, baru pulang dari luar negeri. Pacar adikku, pacar lama Jaka. Aku menganggapnya seperti keluarga. Tidak, tidak sama sekali. Cuma mampir untuk minta Naufal tanda tangan. Syukurlah. Aku khawatir akan mengganggu. Kalau anak itu Jaka tahu, dia bilang aku seperti ibu yang cerewet, membawa sup buatan rumah, dan memaksa masuk ke kantor CEO. Oh, ngomong-ngomong, Jaka pulang ke kota utama malam ini. Apakah dia memberitahumu? Ah, tidak, tidak. Dia tidak memberitahuku. Oh tidak. Mungkin dia sedang merencanakan kejutan untukmu. Aku keceplosan. Jaka pindah dari pelabuhan selatan ke kota utama. Minggu depan, dia mulai di Omnicari. Omnicari. Aku sudah mencoba mengajaknya ke Pegasus dari teknologi puncak, tapi dia tidak mau, dan sekarang dia pergi ke pesaing Pegasus. Putri, bagaimana caramu mengatur adikmu? Bukankah seharusnya pria berbakat membantu perusahaan calon iparnya? Calon ipar. Jangan khawatir, aku akan bicara dengannya malam ini di rumah. Jaka, sebaiknya kamu jangan sampai hilang kendali. Tidak, aku akan segera menikah. Kamu tidak akan. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengannya. Prabu, apa kamu sangat putus asa? Kembali ke kota utama, mulai di Omnicari besok. Jaka, kenapa kamu tidak menyalakan lampu? Aku baru saja pulang juga. Menunggu kamu yang melakukannya. Kamu tidak bisa menyalakan lampu sendiri. Kamu tidak punya tangan. Kamu juga? Kamu sakit? Kelihatannya pucat sekali. Aku belum makan. Aku lapar, Putri. Ada makanan? Aku akan masak mie udon buatmu. Aku tidak suka itu. Bikin mie instan saja. Dan tambahkan telur. Makasih. Kamu selalu makan junk food, tapi kamu tidak terburu-buru pacaran. Kamu dan Gita sudah bertahun-tahun bersama. Apa kamu tidak akan melamar? Dia hebat sekali. Hati-hati, nanti ada yang merebutnya. Aku dan dia. Kita belum sampai episode itu. Belum sampai episode itu? Lalu episode yang mana? Berhenti main-main. Siapa yang ngajari kamu main dengan perempuan? Episode di mana dia memakai lingerie yang kuberi. Dan tidur dengan Naufal. Main-main denganku di ranjang kamu dan Putri. Seru, ya? Antara dia dan aku, siapa yang lebih cocok dengan seleramu? Perlu tanya? Tentu saja kamu. Kamu benar-benar nakal. Ih, kamu bau asap rokok. Pergi mandi. Kalau aku tidak merokok untuk menutupi bau nakalmu, Putri akan mencium bau perusak rumah tangga padamu begitu dia pulang. Jadi aku harus berterima kasih, persetan. Adikku anemia ringan. Dia harus minum suplemen zat besi setiap hari.
Maaf, Putri. Pria kamu dan Pegasus. Nilainya 1,3 miliar dolar. Aku ingin keduanya. Anak dan ekuitas itu sama. Chip yang seharusnya tidak ada harus dicairkan lebih awal. Kenapa baunya seperti asap di sini? Naufal tidak pernah merokok di dalam kamar. Putri, aku di sini untuk memilih gaun pengantin. Kamu tahu aku sulit mengambil keputusan. Kemarilah dan bantu aku. Oke, aku akan segera ke sana. Bagaimana ini? Bagus, kan? Oh, Sasa, kamu adalah dewi kecantikanku. Muah, Aku bilang sahabatmu juga akan menghargai seleraku yang sempurna. Jadi hanya karena harganya 90.000 dolar, jangan lewatkan. Oke, aku akan sangat sedih. Jangan asal ngomong bahasa asing. Oke, reputasi para pria keuangan dihancurkan oleh pameran sepertimu. Prabu? Apa yang dia lakukan di sini? Sepertinya dia kenal Julian dengan baik. Apakah dia juga tokoh penting di bidang modal? Julian sangat takut kalau orang-orang tidak tahu ini pernikahan pertamanya. Sepertinya dia sudah tidak sabar untuk memakai gaun pengantin sendiri. Kamu harus bersyukur. Aku juga akan segera menikah. Dan aku bahkan belum punya gaun. Hei, kamu. Sudahlah, aku sudah menjelaskan masalahmu dengan Naufal ribuan kali dan aku capek. Apapun yang membuatmu bahagia. Aku sudah bersamanya selama 10 tahun. Bukankah itu membuktikan bahwa antara pria dan wanita tidak harus perlu cinta untuk tetap bersama? Kamu? Tapi bagaimana jika suatu hari dia jatuh cinta dengan wanita lain? Oh, tunggu, dia sudah pernah melakukannya sebelumnya. Inilah keuntungan punya cowok sains. Dia bilang padaku bahwa cinta hanyalah fungsi gelombang neurotransmitter dengan variabel yang bisa dikontrol dan algoritma yang jelas. Wow, mengesankan. Dia membuat tidak mencintai wanita tapi tetap ingin menganggap remeh pengabdiannya terdengar rumit sekali. Hanya kamu yang percaya omong kosong itu. Siapapun yang punya otak pasti sudah kabur sejak lama. Nona Kartika, kebetulan sekali, tidak kira kamu dan tunangan Julian bersahabat dekat. Terakhir dengar, kamu juga akan menikah. Sudah pilih gaun? Ibu, kebetulan sekali, aku baru saja ingin bilang, kami punya gaun yang sempurna untuk Anda. Itu dipesan oleh klien VIP 6 tahun lalu dengan biaya yang sangat besar, tapi baru-baru ini mereka meminta kami menjualnya dengan diskon. Sekarang harganya hanya 10.000 dolar. Kamu tahu, Putri, yang ini benar-benar cocok denganmu. Coba saja, karena kita sudah di sini. Sasa, masuk dan bantu aku dengan resleting. Aku tidak bisa menjangkaunya. Sasa. Terima kasih. Cantik. Seperti dibuat khusus untukmu. Terima kasih. Nona Kartika, itu sangat cocok untuk Anda. Apakah Anda menyukainya? Ya, saya suka sekali. Berikan saya informasi kontak pembeli aslinya, bisa saya transfer langsung uangnya. Tentu, tunggu sebentar. Terima kasih sudah menyukai gaun pengantin yang saya pesan 6 tahun lalu. Itu sangat cocok untuk Anda. Anda yang memesan gaun pengantin ini? Ya. Saya akan ganti dulu. Model Julian, kasihanilah mata saya. Mata saya sakit karena kerja. Pantasan dari fotografer pemenang penghargaan, Sasa. Pandai sekali bekerja dengan model. Ya, Sasa memang selalu hebat. Anda juga lulus dari universitas ternama. Anggota pendiri perusahaan unicorn, Putri. Anda lebih hebat dari yang Anda kira. Makorti, Bapak Satria, Anda menyelidiki saya. hanya saja, Putri, tahukah Anda, jika seorang wanita ingin pria jatuh cinta padanya, dia tidak boleh menjadi aksesorinya. Dia harus berdiri di pundak pria itu, jadikan dia batu loncatanmu. Semakin tinggi kau terbang, semakin matanya akan mengikutimu. Bapak Satria, Anda tampaknya sangat tertarik dengan urusan saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Panggilan Putri sepertinya kurang pantas. Benarkah? Tapi saya dengar Sasa memanggil Anda begitu. Tidak boleh? Bapak Satria, saya bukan gadis naif lagi. Saya bisa melihat maksud Anda.
Boleh saya tanya? Anda tertarik pada saya, bukan? Bapak Satria, Kamu sangat gelisah. apa? Santai. Aku bukan pria mencurigakan. Kau wanita yang sudah menikah. Aku tahu batasku. Kalau tidak, apa bedanya aku dengan sampah? Putri. Aku hanya cemburu padanya. Bisa menghabiskan hidupnya dengan satu orang, dalam suka dan duka. Bapak Satria, Anda tidak perlu berkata begitu. Saya yakin Anda juga akan menemukan seseorang. Saya harus pergi sekarang. Jaga diri Anda mulai sekarang, jangan lakukan apapun yang bisa disalahartikan. Kau? Putri. Kau salah paham padaku. Aku tidak pernah melakukan hal yang bisa disalahartikan. Tapi kau. Kurasa kau mengerti dengan sempurna. Naufal. Aku. Ada urusan mendesak, aku harus pergi. Nona Kartika, jangan lupa gaun pengantinmu. Mau lihat foto pernikahannya? Kami baru meluncurkannya bulan lalu. Tema iris biru. Itu melambangkan bersama selamanya. Putri. Aku sedikit anemia. Itu penyakit kronis. Putri. Kau punya kontakku, kapan saja, di mana saja, jika kau butuh sesuatu, hubungi saja, mengerti? Terima kasih. Datang ke rumah sakit, kakakmu dalam masalah. Jaka? Ada apa dengan dia? Ini Gita. Kamu menghancurkan anakku. Ibu, berapa kali saya bilang? Itu bukan salah Gita. Dia hanya berubah pikiran. Anakmu yang tidak bisa menerimanya. Tidak mungkin. Kakakku selalu ceria dan bersemangat. Dia tidak akan melakukan itu. Putri, manusia itu rumit. Dia hanya menyembunyikan sisi gelapnya darimu. Dia hanya programmer dengan EQ rendah yang hanya bergelut dengan C. Hanya karena dia tahu mantan pacarnya jatuh cinta pada Naufal, dia bertingkah seperti mau mati. Jaka, apa yang bisa dicintai dari wanita seperti itu? Kamu buta sekali, Jaka. Naufal, berapa banyak yang sudah aku korbankan untukmu? Kupikir setidaknya kau tidak akan menyakiti keluargaku. Putri, apa aku minta kau berkorban untukku? Berhenti membodohi dirimu sendiri. Sikap romantis tanpa harapanmu itu adalah penyakit. Itu harus disembuhkan. Lalu kenapa jika kau pembantuku? Lalu kenapa jika kau melayani keluargaku? Bagiku, kau hanya seorang sim. Putri, kebajikan istrimu adalah mata uang usang. Itu tidak bisa membeli cinta lagi. Dan akulah yang kau kirim sendiri ke Naufal. Itu aku. Aku yang membawa Gita ke Pegasus. Aku mengundang serigala masuk ke rumah. Aku menghancurkan Jaka. Putri, jangan terlalu menyalahkan dirimu. Kami tidak memberitahumu karena kami takut kau tidak bisa menerimanya seperti Jaka. Pengabdian 10 tahun hanya memberimu undangan pernikahan. Kakakmu hancur, sudah waktunya kau bangun. Undangan pernikahan? Kalian berdua akan menikah? Kau keguguran. Itu bukan masalahku. Kapan kau hamil? Aku benar-benar tidak tahu. Anggap saja ini takdir. Surga menganggap kita tidak ditakdirkan bersama. Anak ini toh akan menjadi tragedi. Jadi kata bajingan. Perlu darah untuk terlihat jelas. Bapak Satria, kami menemukannya. Nona Kartika ada di rumah sakit ini sekarang. Sayang. Putri.
Bapak Satria, tentang kondisi kesehatan Nona Kartika, tim medis ingin memberi pengarahan terperinci kepada Anda. Baik. Saya akan ke sana sekarang. Kalau begitu kita jadwal ulang. Baik. Bukankah itu pria yang menyelamatkan Putri tempo hari? Siapa dia? Dia dekat dengan Putri? Siapa lagi? Warga yang peduli saja. Nenek sihir itu Putri bisa bertemu pria sehebat itu. Ayo pergi. Aku. Sebaiknya aku tidak masuk. Lagi pula, aku bersamanya selama 10 tahun. Bagaimana bisa aku berkata seperti itu? Itu memang kamu. Naufal, baiklah. Aku akan jadi orang jahat untukmu sekali lagi. Putri, bagaimana perasaanmu? Kalau kamu belum mati, tanda tangani perjanjian transfer saham. Pegasus belum go public. Ini perjanjian transfer saham. Kau setia pada Pegasus dalam suka dan duka selama bertahun-tahun. Meskipun kontribusimu tidak besar, kau tetap bisa mengambil uang ini. Kau memasukkan laporan medisku. Kau tahu aku hamil sejak awal. Kau mengganti suplemen zat besiku. Gita, itu kau. Gita, kaulah penyebab keguguranku. Putri, kau tidak sebodoh itu, ya? Bagaimana bisa kau sia-siakan 10 tahun masa mudamu untuk pria yang tidak mencintaimu? Kupikir otakmu pasti sangat licin hingga bisa melakukan aksi seperti itu. Benar? 10 tahun terbuang untuk anjing. Dan sekarang anjing itu merasa di atasku. $15.000, Pegasus bernilai $1,3 miliar. Kau mau membeli sahamku seharga $15.000? Kau gila. Putri. Dulu aku mengizinkanmu investasi hanya karena aku kasihan padamu. Paten teknologi inti selalu terdaftar atas namaku. Ambil saja $15.000 itu dan selesaikan. Jangan membuat ini buruk untuk semua orang. Kasihan padaku? Bukankah dana startupmu berasal dari aku yang kasihan padamu dan memintanya dari orang tuaku? Yang disebut teknologi inti milikmu, bukankah itu dikembangkan bersama oleh kakakku yang masih sekolah? Naufal. Tanpa aku, kau bukan apa-apa. Kau. Baik, Putri. Baik, Putri. Kau yang minta. Ingat bagaimana kau meninggalkan Pegasus dulu? Kau yang menanggung akibat untuk masalah akuntansi. Jika Pegasus menuntut, kau akan masuk penjara. Naufal. Kamu sudah bersekongkol melawan aku sejak saat itu. Kita sudah saling kenal selama 10 tahun. Apa yang pernah aku lakukan padamu? Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Kamu sendiri yang mengatakannya. Tidak ada persekongkolan di antara kita. Tapi, aku tetap berterima kasih kepada orang tuamu. Saudaramu sekarang begini, orang tuamu akan tetap bergantung padamu mulai sekarang. Ya, Putri. Ambil uang untuk biaya medis Jaka. Lagi pula, dia dan Bapak dan Ibu Kartika akan bergantung padamu mulai sekarang. Jika kamu masuk, bagaimana dengan biaya medis Jaka? Baiklah. Aku akan menandatanganinya. Sekarang kita tinggal menunggu Pegasus go public. Dengan begitu, aku masih membutuhkanmu untuk langkah selanjutnya. Jangan khawatir. Malam sebelum pernikahan, aku akan memastikan pengantin pria, sebagai CEO, dan pengantin wanita, sebagai CFO, menjalankan perusahaan publik bersama. Katakan pada Julian Wijaya modal merah akan menarik diri dari Pegasus. 6 bulan kemudian, aku ingin Pegasus dijadikan departemen peripheral dari Omnichari. Bapak Satria, kamu tidak akan menemui Nona Kartika? Dia mungkin tidak tahu kamu menyelamatkannya. Tidak sekarang. Lagi pula, aku juga salah satu algojonya. Kelahiran kembali Phoenix tidak butuh penonton. Dia harus menghadapi abu itu sendirian. Aku sudah sampai di lapangan golf. CEO Omnichari tidak pernah menunjukkan wajahnya. Mengapa dia setuju untuk melihat rencana pendanaan pemulihan kali ini? Lupakan kenapa dia bersedia. Bos dari raksasa teknologi Fortune 500 bersedia bertemu kita secara gratis.
Kita harus berlutut dan bersyukur. Makan malam bersama Buffett berharga 19 juta dolar. Baik, Bapak Lang. Aku akan memberikan yang terbaik kali ini. Nona Kartika, lama tidak bertemu. Kamu bisa ganti sepatu datar ini. Bapak Satria sudah menyiapkannya. Prabu Satria. CEO Omnicari juga seorang Satria. Asisten Haryanto. Tunggu, aku mau bertemu Prabu Satria. Ya, Nona Kartika. Bapak Satria sudah menunggu Anda. Putri, 6 tahun. Akhirnya kau berjalan ke arahku. Kau yakin CEO Omnicari ada di sini? Pasti dia ada di sini. Lapangan golf ini milik pribadinya. Dia datang setiap bulan. Aku baru konfirmasi dia ada di sini hari ini. Setelah modal merah mundur, nilai pasar Pegasus anjlok 70%. Sekarang lupakan soal go publik. Aku harus memohon Omnicari mengakui sisi Pegasus. Bagaimana kau bisa jadi direktur keuangan? Jangan salahkan aku. Dia. Putri. Jadi kamu Putri? Naufal Bramantio. Lepaskan tanganmu dariku. Aku tidak mau disuntik rabies. Putri, sudah berbulan-bulan. Kamu banyak berubah. Kalian berdua juga banyak berubah. Yang satu rambutnya mulai tipis, yang satu lagi kulitnya kasar. Aku ada rencana, harus pergi. Putri, kamu. Putri, kamu juga makin cantik. Kalau kamu tidak berdandan, dengan penampilan dan kemampuanmu, bagaimana bisa bertahan di kerja? Lagi pula, jaka itu seperti sayur. Jika kamu tidak menghasilkan uang, apa dia menunggu dimatikan? Kamu bau. Jika aku mendengar nama Jaka keluar dari mulut kotormu lagi, aku akan memasukkan kotoran anjing ke dalamnya. Kamu adalah simp untuk tunanganku selama 10 tahun, dan sekarang kamu dicampakkan. Kamu bahkan berdandan seperti ini sengaja. Jangan kira aku tidak tahu, kamu sudah tahu. Naufal akan ada di sini hari ini, kan? Putri, sungguh? Apakah benar-benar di sini untukku? Sudah ku bilang, jangan sentuh aku, berhenti jadi mesum, dasar anjing. Mau memberi setiap wanita rumah, tergantung apakah anak anjing di celanamu bisa menangani 2 wanita. Hahaha, mulutmu sekarang tajam. Aku memeliharamu selama 10 tahun, hanya karena kau patuh seperti anjing. Kalau tidak, kau pikir ada pria yang mau wanita sepertimu, yang membosankan di ranjang maupun di luar? Siapa bilang dia membosankan? Menurutku dia sangat menarik. Dia menarik badut yang delusional. Tolong? Kamu. Putri Kartika. Kau pikir kau siapa? Kau bahkan tidak layak mengikat tali sepatunya. Muncul di lapangan golf dengan sepatu hak tinggi, kamu akan terkilir pergelangan kaki. Maaf karena tidak menyuruh seseorang mengingatkanmu lebih awal. Ayo, udaranya buruk. Bau sampahnya agak kuat. Putri, apa hubunganmu dengannya? Seperti yang kamu lihat. Putri. Halo, kalian berdua. Apa kalian berdua anggota? Lapangan golf kami adalah klub anggota swasta.
Hanya keanggotaan, kan? Saya akan mendaftar. Bukan masalah besar. Tentu, Pak, biaya keanggotaan seumur hidup adalah 2,625 miliar rupiah. Itu 5,250 miliar rupiah untuk berdua. Apakah Anda akan membayar dengan kartu? 5,250 miliar. Itu gila. Lapangan golf macam apa yang semahal itu? Apakah bosmu ada di sini? Kami temannya. Saya akan mendaftar keanggotaan di depannya. Oh, bos kami sedang tidak ada di sini sekarang. Lalu kenapa saya harus ambil keanggotaan? Nona Kartika, saya sudah bersama keluarga Satria selama 6 tahun. Saya tidak pernah melihat Bapak Satria membawa wanita ke rumah. Kamu yang pertama. Benarkah? Paman Mulyadi. Dia bukan tipe gadis yang mudah terpengaruh rayuanmu. Sebaiknya kamu kembali bekerja. Oke. Bapak Satria. Saya datang untuk membahas rencana pendanaan. Kenapa kamu membawaku ke rumahmu? Putri, katakan padaku. Prabu, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Seorang mitra bisnis datang untuk membahas kesepakatan denganku, dan terluka di lapanganku. Kupikir aku harus bertanggung jawab. Lepaskan. Aku tidak perlu tanggung jawabmu. Jangan bergerak. Jika kau terus melawan, aku akan bertindak kasar. Tenang, aku hanya akan mengompresnya dengan es. Sakit? Kalau begitu biarkan aku mengolesnya untukmu. Aku bisa sendiri. Sudah kubilang sebelumnya, kapanpun kau dalam masalah, datanglah padaku. Kenapa kau tidak mendengarkan? Bapak Satria, jika aku ingat dengan benar, kita baru bertemu 2 kali. Kupikir sebagian besar pertolongan dalam hidup tidak seharusnya diminta dari orang asing. Sudah lebih dari 2 kali, tapi kau malah menghitung berapa kali kita bertemu, itu berarti kita bukan orang asing. Bukankah kau baru saja mengakui hubungan kita di depan orang lain? Itu hanya pura-pura. Kau tahu kita tidak dekat. Aku tidak pernah menyangka kau tipe orang yang membakar jembatan. Aku salah menilaimu. Bapak Satria, aku datang hari ini untuk membicarakan rencana pendanaan. Jika kau tertarik, aku bisa memberitahumu sekarang. Tapi jika tidak, kupikir aku harus pergi. Kau benar-benar ingin kesepakatan ini berhasil. Ya. Kalau begitu aku tidak perlu mendengarnya. Berikan saja kontraknya dan aku akan menandatanganinya. Tapi bisakah aku bertanya satu hal? Permintaan apa? Agak lancang, tapi tulus. Maukah kau menikah denganku? Bapak Satria, apa yang kuberikan padamu adalah perjanjian kerjasama, bukan surat jual beli. Atau kau mencoba memanfaatkanku? Kalau begitu, aku salah menilaimu. Itu bagus. Sekarang kau belajar menunjukkan kukumu, akhirnya ada kemajuan, kau tidak membiarkan siapapun menginjak-injakmu. Kau salah paham. Perjanjian kerja sama itu tetap milikmu, entah kau menikah denganku atau tidak, aku ingin menikahimu. Aku serius, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Itu juga serius. Kenapa aku? Intuisi adalah ramalan bisu seorang wanita. Pada saat itu, aku seolah melihat kalimat-kalimat yang tak terucapkan. Dalam jangkauan. Hilang dalam sekejap. Lihat, kau tidak bisa menjawab, Prabu, kau tidak mencintaiku. Bapak Satria, terima kasih. Aku akan berkoordinasi dengan asistenmu mulai sekarang. Nikahlah denganku, mereka berutang keadilan padamu, aku akan mendapatkannya kembali untukmu. Tidak perlu, aku tidak ingin balas dendam, dan aku tidak mau berurusan dengan mereka. Putri, cinta dan benci adalah kekacauan paling rumit di dunia. Apa yang kamu kira sebagai menjauh sebenarnya hanyalah melanjutkan dengan cara yang berbeda. Sayang, Jaka sudah bangun. Baik, aku akan ke rumah sakit sekarang. Jaka suka kentang goreng waktu kecil. Dia baru saja bangun. Mungkin melihat mereka akan membuatnya senang. Ibu, ada apa? Oh tidak, sayang. Kakakmu hilang.
Siapa yang datang? Gita dan mantan tunanganmu. Entah bagaimana mereka tahu bahwa Jaka sudah bangun. Gita dan mantan tunanganmu entah bagaimana tahu Jaka bangun. Meskipun kami berusaha keras menghentikan mereka, mereka tetap masuk dengan barang-barang. Begitu Jaka melihat Gita, dia mulai kesal. Saat kami pergi mencari dokter, dia menghilang. Putri, aku datang untuk melihat Jaka, karena dia baik-baik saja. Mungkin kita harus balikan, karena aku tidak mau menikahi Gita lagi. Simpan itu, aku mau sup buatan rumah yang kamu buat. Naufal, aku benar-benar buta selama 10 tahun, sampai-sampai aku menganggapmu orang baik. Jaga sampahmu, itu sudah melewati batas. Jaka? Jaka? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jaka Kartika tidak sadarkan diri. Dia menderita depresi berat. Dia sadar. Tapi kerusakan otaknya permanen. Untuk pemulihan seperti ini, rumah sakit di luar negeri lebih otoritatif. Tapi biayanya. Anak tak beribu, aneh dan kasar. Minggir, berhenti menggertak adikku. Dia datang, ini dia anak tak berayah. Putri, ibuku menikah dengan ayahmu. Mulai sekarang, aku adalah saudarimu. Kita sekarang punya ayah dan ibu. Jangan khawatir tentang perawatan saudaramu. Aku yang urus. Prabu, kenapa kau begitu baik padaku? Aku tahu, kau tidak mencintaiku. Putri, cinta itu terlalu abstrak. Aku tidak pernah berani mengatakannya, tapi aku ingin berbagi segala yang kumiliki denganmu. Aku ingin kau di sisiku. Aku ingin balas dendam pada mereka yang menyakitimu. Apakah yang kau katakan sebelumnya masih berlaku? Berikan aku pernikahan. Pernikahan yang setiap wanita impikan. Ayo, kita pulang. Rumah. Rumah kita. Nona Kartika, Tuan, kamu sudah kembali. Paman Mulyadi, apa yang dimasak? Kue, baru saja saya belajar. Rumah ini akhirnya memiliki ibu rumah tangga. Saya dengar perempuan suka makanan manis. Jadi saya langsung mempelajarinya. Kebetulan sekali. Saya sangat pandai membuat kue. Biarkan saya membantu. Itu akan bagus sekali. Saya baru saja hendak ke halaman untuk memetik stroberi segar untuk kuenya. Yang merah muda imut yang disukai perempuan. Stroberinya akhirnya berguna. Jadi kamu suka membuat kue? Saya dulu selalu berpikir untuk mendapatkan sertifikat ibu rumah tangga sempurna. Di kelas membuat kue, menguasai rasa manis. Di kelas memasak, menguasai panas. Di kelas merangkai bunga, mendapatkan lapisan yang tepat. Tapi pada akhirnya, saya sadar sertifikat ini hanya membuat saya menjadi ibu rumah tangga yang lebih baik, tapi tidak bisa mengembalikan peran saya sebagai istri. Oh tidak, saya menambahkan terlalu banyak gula. Benarkah? Menurut saya pas sekali. Jadi maksudmu aku cuma numpang hasil kerja keras kamu, dan aku yang diuntungkan? Apakah stroberi ini cukup? Maaf. Apa aku mengganggumu?
Aku mau segarkan diri dulu. Jadi dia merokok, ya? Putri, Aku melihat pintu terbuka dan hanya ingin membantu menutupnya. tidak apa-apa. Di rumah ini tidak ada tempat yang tidak boleh kamu masuki, tapi ini ruang kerjaku yang lama, yang penuh dengan barang-barang lama dan agak berdebu, jadi tidak perlu masuk jika tidak harus. Mau lihat kamarmu? Kamu yang menyiapkan ini? Aku tidak bisa mengambil pujian, aku hanya memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, dan Paman Mulyadi yang mengawasi ruangan dan dekorasinya. Apakah sakit di sini saat hujan? Aku sebenarnya belajar pijat. Sudah lebih baik, seorang dokter Tiongkok tua pernah bilang padaku, tubuh seseorang itu seperti sebuah buku kenangan yang menyakitkan. Luka lama selalu terasa sakit saat kamu paling tidak menduganya. Jangan panik, gosokkan kedua telapak tanganmu, dan rasa sakitnya akan mereda. Oke, aku sudah baikan. Makasih, Putri. Dengan senang hati, tidak, Putri. Kamu tidak punya kewajiban untuk meredakan sakit siapapun. Tapi kamu sudah banyak membantuku. Putri, aku tidak ingin kamu merasa berhutang budi padaku. Dan aku juga tidak ingin kamu menjadi bawahanku. Aku hanya ingin memasangkan mahkota di kepalamu sendiri. Dan menatap cahaya yang kamu pancarkan. Selesai. Semuanya sudah diatur, seperti yang kamu katakan. Setelah modal merah keluar dari Pegasus, mereka sudah dalam posisi yang buruk. Satu kata dariku. Dan mereka semua mundur. Nilai pasar Pegasus jatuh ke titik terendah. Prabu, sekarang aku akhirnya mengerti. Kamu punya dendam terhadap Naufal, kan? Apa semua orang keuangan suka ikut campur seperti kamu? Baiklah, simpan saja rahasiamu. Aku mau bermanja-manja dengan istriku. Kamu? Ku dengar kamu dan Putri akan menikah. Kapan? Boleh aku memberi kado pernikahan yang lebih kecil? Uangmu banyak. Halo? Halo? Kamu di sana? Itu Julian? Itu burung beo paling berisik di dunia. Astaga, aku nggak percaya aku jadi pion dalam permainan kecilmu. Aku tutup. Putri, aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu, tentang Pegasus, bagaimana menurutmu? Gak ada, sih. Lagi pula, itu bukan perusahaanku lagi. Omnicari ingin membeli Pegasus. Tidak, Omnicari nggak pernah mau beli Pegasus. Aku baru lihat. Investor lain mundur dari Pegasus, sekarang. Nilai Pegasus mungkin akan jatuh ke titik terendah. Sudah kubilang, kamu nggak perlu melakukan ini. Putri, kamu jauh lebih hebat dari yang kamu kira. Pegasus bukan hanya perusahaan Naufal, itu juga milikmu. Sebagai salah satu pendiri, kalau dia bisa jadi CEO, kenapa kamu nggak? Tapi aku nggak pernah memikirkannya. Aku berlatar belakang keuangan. Itu bukan keahlianku. Sebelum masalah keuangan di Pegasus, kamu berencana beralih ke PM, kan? Bagaimana kamu tahu itu? Aku tahu kamu lebih dari yang kamu kira. Pendanaan Seri C Pegasus akan segera tiba. Jika Naufal ingin membuat Pegasus go public, ini adalah kesempatan terakhir. Di balik gemilang adalah Omnicari. Ya, kamu sangat pintar. Apakah modal merah milik Julian ada di balik ini juga? Jangan khawatir. Tunanganku, aku di sini untukmu. Teruslah melangkah maju. Selebihnya, serahkan padaku. Oh, ngomong-ngomong, aku belum bertanya padamu,
dekorasi kamar tidur, apakah kamu suka? Ya, aku juga suka. Jadi, boleh aku pindah ke sini? Baiklah, kalau begitu biarkan aku jadi tetangga yang tenang dulu. Lagi pula, kamarku tepat di sebelah. Ding dong, kue kastanye buatan tangan eksklusif Nona Kartika diantarkan. Pemilik toko dan gadis pengantar manisan utama siap melayani Anda. Putri, aku sangat merindukanmu. Setelah setengah tahun di luar negeri, baru ku tahu saat pulang bahwa hal sebesar ini terjadi padamu. Kenapa tidak bilang padaku? Aku takut kamu akan tinggalkan semuanya dan terbang kembali, jadi aku tidak memberitahumu. Lagi pula, aku punya orang-orang di sekitarku, jadi kamu tidak perlu khawatir. Maksudmu, Prabu Satria? Aku dengar dari Julian bahwa kamu akan menikah dengannya. Benarkah? Ya. Sejujurnya, meskipun Prabu adalah teman Julian, aku hanya tahu dia ada di lingkaran modal. Aku tidak tahu apa-apa tentang latar belakangnya. Cara dia menatapmu sebelumnya. Jelas bukan hanya beberapa kali. Sudah lama kalian saling kenal? Semua pertemuan di dunia adalah reuni setelah perpisahan yang lama, Sasa, jadi artinya kita pada dasarnya kembali bersama. Aku sebenarnya lebih memilih putus dan tidak pernah balikan lagi. Biar aku coba. Atau aku ambil dari mulutmu. Kamu menjijikan. Pergi. Kamu yang buat ini? Kelihatannya enak banget. Tidak. Biar aku perbaiki. Ini super enak. Kue sahabatku rasanya lebih enak dari yang dibeli di toko. Jika Putri menerima pesanan di platform manapun, dia akan kebanjiran pesanan. Kau melihatku dengan kacamata berwarna merah muda. Aku tidak sebagus itu. Iya, kamu memang. Kamu luar biasa. Oke, omong-omong, kamu pernah berpikir untuk membuat platform sosial untuk para perajin untuk terhubung dan menerima pesanan? Menurutku itu ide yang bagus. Dengan mataku sebagai investor malaikat terkenal, menurutku ini sangat bagus. Memangnya kau perlu bilang? Beraninya kau mencoba mencuri makananku? Ini benar-benar ide yang bagus. Apa itu alasan kamu ingin pindah jadi PM? Aku yang urus. Julian? Tentang pesta yang kamu adakan malam ini, boleh aku bawa teman? Tentu. Aku juga bawa satu. Mereka bisa menemani satu sama lain. Ya ampun, kamu sudah cukup cantik. Kenapa harus begitu memukau? Aku punya banyak gaun adibusana di studiku. Yang ini yang paling elegan. Jadi, apakah aku terlihat bagus? Bapak Satria juga laki-laki. Tidak ada pria yang akan bilang itu tidak indah. Ya, kecuali aku. Menurutku, Sasa yang paling cantik. Wanitaku tidak perlu mengesankan pria manapun. Termasuk aku. Malam ini penuh dengan tokoh-tokoh penting di bidang modal, jika untuk menjalin hubungan, yang ini mungkin lebih tepat. Aku harus bilang, Bapak Satria punya selera bagus, Nona Kartika. Kalian dengar? Setelah tokoh besar misterius dari Omnicari mengguncang lembah teknologi, dia sudah pulang ke rumah selama lebih dari 6 bulan. Dia menjaga profil yang sangat rendah sehingga hampir tidak ada yang mengenalinya. Sejak kecelakaan mobil dengan tunangannya bertahun-tahun lalu, dia semakin tertutup. Banyak investor terkenal bahkan tidak bisa mendapatkan pertemuan dengannya. Kami tidak punya kesempatan. Tapi beberapa wajah baru muncul hari ini. Mereka dari Pegasus, kan? Setelah modal merah mundur, banyak yang lain mengikuti.
Pegasus sedang mencoba mengumpulkan pendanaan seri C, upaya terakhir mereka untuk melantai. Bapak Lang, senang bertemu dengan Anda. Saya Naufal Bramantio, CEO Pegasus. Ini kartu nama saya. Kami saat ini sedang mempersiapkan putaran seri C kami. Jika memungkinkan, bisakah Anda melihat rencana bisnis kami? Pegasus, terdengar familiar. Oh, saya ingat sekarang. Salah satu karyawan terbaik saya adalah anggota pendiri Pegasus, Putri Kartika. Apakah Anda kenal dia? Putri Kartika. Nenek sihir itu benar-benar bergabung dengan modal gemilang. Anda tidak kenal dia? Tidak masalah. Dia juga datang hari ini. Anda akan bertemu dengannya segera. Lihat, dia dan kencannya sudah tiba. Kencannya? Pria asing itu lagi. Putri. Bapak Lang ingin menemuiku. Aku akan ke sana sekarang. Putri, tunjukkan pada mereka kemampuanmu. Aku dukung kamu, jadi putri yang ingin dilindungi bos. Pantasan dia mau merendah untuk berurusan dengan gemilang, pakaian itu terlihat bagus padamu hari ini. Terima kasih, Bapak Lang. Ngomong-ngomong, dua orang ini dari Pegasus, CEO dan CFO. Siapa nama mereka tadi? Oh, Naufal dan Gita. Kudengar kamu dulu juga bekerja di Pegasus. Apa kalian saling kenal? Oh, tidak, kami tidak kenal. Lagi pula, dunia ini luas. Beberapa pertemuan hanyalah karma. Tidak apa-apa, kalau kalian tidak saling kenal. Ini proposal pendanaan Pegasus. Tolong lihat untukku. Nanti sampaikan analisismu. Tentu, Bapak Lang. Saya lihat Bapak Wijaya dari Merah juga ada di sini. Saya akan menyapa. Putri, kamu melihat Pegasus tumbuh. Kamu akan bantu aku, kan? Naufal, kamu pikir Bapak Lang benar-benar akan memberinya kekuasaan nyata, paling banter asisten eksekutif, ibu rumah tangga yang bertahun-tahun di dapur, kembali ke dunia kerja. Apa yang bisa dia lakukan? Maaf, terlalu banyak pekerjaan rumah. Tangan gemetar, masalah lama. Putri, kamu. Bapak Satria, tunanganmu cukup tangguh, ya. Aku ingat sahabat berbudi yang Sasa bicarakan, tidak akan pernah melakukan apa yang dia lakukan hari ini. Aku yang mengajarinya. Kamu cemburu? Kamu benar-benar bangga. Apa acara hari ini? Julian, kamu tidak lupa, kan? Serahkan padaku. Jangan khawatir. Orang-orang keuangan adalah aktor yang hebat. Lihat acara hari ini. Bersabarlah. Apa kamu belum cukup mempermalukan kita? Pergi bereskan dirimu. Putri. Soal merokok, sebaiknya kamu benar-benar berhenti. Itu buruk untuk kesehatanmu. Baru selesai berteriak pada seseorang, dan sekarang kamu berteriak padaku. Baiklah, aku akan meninggalkanmu sendiri. Tidak, jangan. Aku sebenarnya suka saat kamu meributkanku. Ada beberapa teman lama di dalam yang ingin kuperkenalkan padamu. Mereka mungkin bisa membantu proyekmu di masa depan. Masuklah denganku. Bapak Bramantio, lama tidak bertemu. Maaf, aku tidak menyangka modal merah mundur mempengaruhi Pegasus begitu besar. Untuk menebusnya, aku akan membantumu bicara dengan Bapak Lang dari modal gemilang. Benarkah? Itu akan bagus. Terima kasih. Kita sudah saling kenal begitu lama. Sama-sama. Tapi modal gemilang selalu hati-hati. Jika mereka setuju untuk berinvestasi, mereka mungkin akan mengirim seseorang ke Pegasus. Itu tidak masalah bagi kami. Tentu saja tidak masalah. Reputasi standar emas modal gemilang adalah satu-satunya tali kehidupan Pegasus sekarang. 16 November. Berita terkini dari dunia investasi. Teknologi Pegasus baru saja menutup putaran seri C lebih dari 90 juta rupiah. Putaran ini dipimpin oleh modal gemilang, IB Ventura, dan Dana Samudra bergabung sebagai rekan investor. Putaran seri C meningkatkan valuasi lebih lanjut. Teknologi Pegasus telah menyelesaikan putaran dan secara resmi memasuki sprint terakhir menuju IPO. Teknologi Pegasus menyelesaikan putaran seri C senilai 90 juta rupiah. Modal gemilang mengirimkan orang-orang mereka ke Pegasus, ini menunjukkan seberapa besar investor menghargai kita, Sekretaris Sari. Apakah kantor untuk tim modal gemilang sudah siap? Sudah siap. Itu tempat terbaik di seluruh perusahaan. Baik. Email semua orang tentang itu.
Pegasus telah memasuki sprint terakhir menuju IPO, semua tangan di dek di seluruh perusahaan. Dari manajemen hingga resepsionis, tidak ada yang bisa melakukan kesalahan. Tidak perlu antar saya. Setelah Anda, silakan. Bapak Bramantio. Orang-orang modal gemilang sudah di sini. Saya akan melakukannya sendiri. Putri, Tidak mungkin. Proyek sepenting Pegasus, Gemilang tidak akan mengirim hanya asisten eksekutif. Hei, kalian berdua. Aku Putri Kartika, analis dari modal Gemilang. Ini kartuku. Untuk sementara, aku akan bekerja dengan rekan-rekanku bersama kalian. Tidak mungkin. Di Pegasus, kau hanya paling-paling hanya akuntan biasa. cukup. Putri lulus dari Universitas Keuangan Utama jurusan Akuntansi Internasional. Itu program terbaik di negeri ini. Ibu Dewi, aku tidak tahu kalau ibu tahu sedikit tentangku. Pekerjaan IPO akan segera dimulai. Kusarankan ibu lebih mengenal investor ibu. Demi kebaikan ibu sendiri. Ibu Dewi, Putri, jangan sombong. di mana kantorku? Aku akan mengantarmu sendiri. Gita, Naufal, selamat datang di neraka pribadimu. Pemandangan yang bagus. Apa kau sengaja minta Bapak Lang mengirimmu ke Pegasus, untukku? Lihat Gita melalui jendela. Dia sangat marah. Jika kau ingin kembali ke Pegasus, setelah IPO, aku bisa mengembalikan posisi CFO padamu. Karena setelah IPO, kita tidak akan membutuhkan Gita lagi. Naufal, jangan terlalu percaya diri dan mulai berpikir kau seorang pemain. Aku datang ke Pegasus dengan misi. Jangan membual. Misi apa? Untuk memonitor Pegasus bagi Gemilang? Gemilang sedang menginkubasi proyek di Pegasus, dan aku adalah PM untuk proyek ini. Kamu ingin memanfaatkan kekuatan perusahaan internet Pegasus untuk menginkubasi produk sosial? Mengapa Pegasus harus mempermudahmu? Karena jika Pegasus tidak mau bekerja sama, Gemilang akan menarik pendanaannya segera. IPO Pegasus akan gagal. Kamu. Putri, bagaimana bisa kau berubah seperti ini? Cara dirimu sekarang, aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Bapak Bramantio. Gemilang ingin meminjam beberapa programmer senior yang telah bekerja di Pegasus lebih dari 5 tahun. Menurutku itu sangat masuk akal. Ini adalah pengakuan terhadap kekuatan teknis Pegasus, dan diperlukan untuk kolaborasi proyek yang mendalam. Wah. Lakukan saja apa yang dia katakan. Jadi kantor ini memang memiliki pemandangan yang bagus. Aku sudah di Pegasus selama 4 tahun, dan aku bahkan tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Pemandangan yang bagus. Sepertinya semuanya berjalan lancar. Iya, sudah kuduga. Masuk akal, Bapak Satria. Semua ini berkat Anda. Bapak Satria. Sepertinya tunanganku tidak mengenalku dengan baik. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, aku akan menikahi orang ini. Dari pertemuan, hingga menjadi resmi, hingga bertunangan. Aku baru sadar. Aku sebenarnya hanya mengenalnya beberapa bulan. Sepertinya kita perlu menjalin keakraban. Akhir pekan ini, temani aku bermain golf. Oke, Ayo, pose buat foto. Bisa bikin aku terlihat seperti supermodel? Julian, jangan mimpi. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan sifat aslimu, jangan bilang kamu kenal aku. Ya Tuhan, pakaian apa itu? Gak ada angle jelek? baiklah. Sebelum lututku yang buruk mulai bermasalah, ambil beberapa foto lagi. SSST. Apa yang kamu bicarakan? Ganteng banget. Bisa main golf? Ayo, aku akan mengajarimu. Sayang, aku harus mengakui sesuatu. Sebenarnya, aku tidak bisa main golf. Kamu harus mengajariku. Apa? Kamu punya banyak anggota klub golf, dan bilang tidak bisa?
Kamu belum pernah main golf sebelumnya, kan? Bagaimana kalau aku yang mengajarimu? Tentu, terima kasih pelajarannya. Sebelum kamu ayun, posisikan tubuhmu dengan benar. Sekarang, pegang stick golf dengan erat di bagian atas. Cari irama tubuhmu, pinggang, gerakan. Bagus, masuk. Kerja bagus. Ayo kita ulangi. Kurasa kau tidak benar-benar mengajariku cara bermain. Ada buktinya? Aku, tidak ada. Putri, mau minum? Tidak, terima kasih. Aku sudah punya air. Aku mau ke kamar kecil. Oke. Halo, permisi. Itu mawar leci putih. Varietas mawar putih yang paling harum. Ada yang bilang baunya seperti leci. Mawar leci putih dikenal karena masa mekarnya yang pendek, pusatnya yang berantakan, dan memenuhi ruangan dengan aroma saat layu. Sayang sekali. Putri, Bapak Satria? Ini rumah kaca Anda. bukan milik saya. Itu milik mantan tunangan saya. Yang meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa tahun lalu. Anda sudah tahu itu. Kepala misterius Omnicari, setelah kecelakaan mobil tunangan Anda tidak pernah muncul lagi. Saya sudah sering mendengar gosip terkenal ini selama bertahun-tahun, sulit untuk tidak tahu. Jadi, apakah Anda keberatan? Saya merawat rumah kacanya. Bapak Satria, di matamu, apa aku sekecil itu? Lagi pula, siapa yang tidak punya mantan? Mantanku masih hidup dan sehat. Tunggu, bukan begitu. Kau memanggilku Bapak Satria lagi. Pasti kau cemburu, makanya kau tidak mau menyebut namaku. Aku tidak, sungguh, Kau cemburu. aku tidak. Semakin kau menggoda, semakin sedikit aku menyebut namamu. Lalu kau panggil aku apa? Suami. Kau konyol, ayo, Sasa dan yang lain menunggu. Dia tidak tinggal sampai akhir, tapi kau bisa. Selama kau tidak tahu kebenaran, aku bisa terus berpura-pura selamanya. Bapak Satria, ini kamarmu malam ini. Selamat malam. Anginnya kencang, nanti main bola tidak akan mudah, mungkin malah hujan. Malam ini, kita berdua akan tidur di sini. Putri, kamu tidak menginginkanku, kan? Apa? Oke, cukup bercanda, jangan khawatir. Ini suite, kamar kamu di sana. Tapi, aku tidak akan mengunci pintu malam ini. Kalau butuh apa-apa, datang saja, aku akan senang. Aku tidak, jangan ngawur. Aku ke sana sekarang. Cedera lutut lama Bapak Satria kambuh setiap kali hujan. Dia sudah banyak minum obat pereda nyeri selama bertahun-tahun. Sekarang dia kebal terhadapnya. Pastikan dia tetap hangat. Jika memungkinkan, kamu bisa memijat lututnya. Oke, terima kasih, dokter. Sama-sama. Anginnya kencang di luar. Ayo masuk. Jarang bisa nonton hujan bareng seperti ini. Kita datang jauh-jauh untuk main bola. Sekarang tidak bisa main. Kecewa. Mana mungkin, kita tidak bisa main bola lagi. Tapi kita bisa lakukan hal lain. Kamu suka padaku? Aku suka. Kenapa? Akrab. Kamu terasa sangat akrab bagiku. Saking akrabnya, aku salah sangka kamu adalah seseorang yang sudah lama bersamaku, denganku. Kamu tidak perlu melakukan ini. Di tempat tidur, itu tugas laki-laki. Hei, ini aku. Kalian berdua hilang sejak kemarin sore. Kalian bahkan belum menikah.
Lebih sibuk daripada kami saat bulan madu. Jangan omong kosong. Apa yang kuminta kamu lakukan, sudah kamu lakukan? Undangan KTT internet, kan? Aku mendapat 2 undangan untuk Naufal. Tapi, bagaimana kau tahu dia tidak akan membawa Gita daripada istrimu? Pria murahan sepertinya, apa kau tidak mengerti? Wanita mana yang paling berguna baginya sekarang, itulah yang akan dia jilat. Sisanya, akan dia buang. Bapak Bramantio, apa yang Anda lakukan di sini sepagi ini? Apa yang membawa Anda ke sini? Dulu Anda benci kopi, bukan? Sepertinya aku harus berterima kasih karena tidak menikahiku. Jika tidak, jika aku berakhir seperti nenek sihir itu, aku tidak akan punya waktu luang untuk minum kopi. Katakan saja, apa yang Anda lakukan di sini sepagi ini? Jika tidak ada urusan lain, pergilah. Jangan rusak hariku. Kamu, Putri, aku cukup baik membawakanmu undangan ke KTT internet, dan ini balasan yang kudapat. Jadi Bapak Bramantio tahu aku bersama para investor. Usaha yang bagus dengan sanjunganmu. Wanita ini benar-benar berubah. Dulu, setiap kali aku memberinya sedikit perhatian, dia pasti mati-matian menjilatku. Tapi sekarang dia tidak mau memancing sama sekali. Bagaimana bisa kau berpikir begitu tentangku? Soal undangan KTT internet, banyak orang menginginkannya, tapi aku tidak memberikannya kepada mereka. Aku baru lihat kau baru saja pindah, dan ingin membantumu. Benarkah? Baiklah, kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Sama-sama. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun, jadi ikatan itu tidak bisa hilang begitu saja. Bahkan kita tidak memiliki undangan ini. Aku menyimpannya untukmu. Terima kasih, Bapak Bramantio, aku masih ada kerjaan. Sampai jumpa di KTT. Naufal, kau rela menjadi batu loncatanku. Jangan salahkan aku. Ya, kamu tahu nggak? Putri sekarang kelihatan cantik banget. Kalau dulu dia sudah begini, Gita nggak bakal punya kesempatan. Bapak Kusuma, selamat atas kelahiran anak ke-65. Kontribusi Anda dalam reproduksi manusia, selalu saya kagumi. Omong-omong, besok di KTT Internet, Pegasus punya seorang eksekutif wanita yang juga akan hadir, persis tipe yang Anda suka. Putri, bukankah kamu sedang berusaha jadi ibu rumah tangga sempurna? Saya akan memberi Anda kesempatan. Saya dengar proyek baru yang diinkubasi Pegasus sangat dihargai di industri, modal merah yang selektif sudah berencana untuk ikut serta. Nona Kartika, sebagai manajer proyek ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, berkat dukungan Bapak Bramantio, pengembangan produk berjalan sangat lancar untuk Bapak Bramantio. Tentu saja. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Nantikan peluncuran produk baru Nona Kartika. Sepanjang summit, kamu menggunakan saya sebagai batu loncatan. Kenapa kamu tidak bilang kalau modal merah akan berinvestasi di proyekmu? Oh, apakah saya tidak? Mungkin saya lupa memberitahumu. Putri, aku paling benci melihat ekspresi sombong di wajahmu saat ini. Bapak Kusuma, Anda benar-benar luar biasa. Mareko punya banyak wanita dan hanya belasan anak sebagai buktinya. Kau sudah lajang bertahun-tahun. Seorang playboy sejati. Ku dengar kau baru punya anak ke-65. Bapak Kusuma, pria sejati, yang paling dominan di antara mereka. Apa yang bisa kukatakan? Aku hanya penuh dengan cinta. Aku suka anak-anak, dan aku tidak tahan melihat wanita menderita di tempat kerja. Mereka sangat menyedihkan. Aku punya banyak uang. Beberapa lagi. Bukan masalah besar. Nona Kartika, aku mendengar hal-hal hebat tentangmu. Ku dengar kau baru saja menjadi PM, dan kau sudah sukses besar dengan produkmu. Mengesankan. Aku, Saverius Kusuma, suka berteman dengan wanita berbakat sepertimu. Saverius si jagoan dari permainan ceria, bajingan sejati, diperhatikan olehnya. Itu tidak pernah baik. Terima kasih atas pujiannya, Bapak Kusuma. Sekarang, jika kau permisi, aku harus ke toilet. Tentu. Kita bicara lagi lain kali. Minuman itu tidak enak. Putri. Lihat dia. Dia terlalu mabuk.
Putri, ada apa? Merasa sakit? Kalau sakit, bersandarlah padaku. Lepaskan aku. Aku punya kamar di atas. Kamu hampir tidak bisa berdiri. Biarkan aku antar kamu ke atas untuk istirahat, ya? Jangan bergerak. Jangan melawan, ya? Di mana dia? Barusan aku lihat dia ke sini. Dengan tubuh seperti itu, dia pasti diciptakan untuk punya anak. Sayang sekali. Dia kehilangan kesempatan untuk menjadi ibu dari anak-anakku. Wah, katanya kamu punya tunangan. Aku tidak percaya. Tapi itu benar. Itu dari pria itu, kan? Kamu mempermainkanku hari ini. Kalau aku tidak melampiaskannya padamu, aku akan merugikan diriku sendiri. Bapak Satria, kami tahu. Naufal membawa Nona Kartika ke atas. Kunci seluruh lantai. Panggil keamanan ke sini. Baik, Pak. Kamu lagi. Sampah tidak berguna. Aku tidak mencampuri minuman itu. Aku hanya beruntung, itu saja. Seret dia keluar dari sini. Pukul dia hampir mati. Tidak. Jangan. Tapi aku menyelamatkannya. Tidak. Putri, bangun. Tidak, jangan mendekat. Bapak Satria, kami tahu. Ini Gita. Dia menghasut Saverius dari permainan ceria. Laporkan permainan ceria karena penggelapan pajak, ungkap skandal surogasi ilegal Saverius di luar negeri. Penipuan akademik Gita membuatnya dipecat dari lembah teknologi. Bocorkan itu juga, aku akan menyingkirkan pion ini sendiri. Terus menatap, dan aku akan memungut biaya masuk. Sekarang setelah kamu bangun, ayo sarapan, aku membuat bubur polos. Tempatmu bukan kebun binatang, dan kamu memungut biaya masuk, menganggap dirimu seperti hewan liar. Baik, aku secara pribadi membuatkanmu bubur, tapi kamu bilang aku mengadakan pertunjukan hewan. Sepertinya semangatmu kembali, masih punya lidah berbisa itu. Kamu benar-benar masak? Aku tidak akan pernah menduganya. Kamu belajar itu selama beberapa tahun terakhir, ya? Hanya waktu yang tepat. Dulu, aku sibuk membangun karier, tidak punya waktu untuk hal lain, apalagi memasak. Itu akan membuatku menjadi pria kekanak-kanakan. Oh, kamu? Aku telah merawatmu sepanjang malam. Dan tidak ada satupun terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkanku kemarin. Karena kamu adalah calon ibu Satria. Calon nyonya dari Omnicari, kamu terlalu penting. Aku telah menugaskan pengawal untukmu, bawa mereka bersamamu mulai sekarang. Oh, benar. Kejadian kemarin adalah ulah Naufal. Lagi pula, aku menggunakannya sebagai batu loncatan, jadi dia bisa menjaminku di industri ini. Tapi aku tidak menyangka taktiknya menjadi begitu kotor. Dia bukan pelaku sebenarnya. Naufal hanya menambah luka. Kalau bukan dia, lalu siapa? Selesaikan makan dan pergi bekerja, kamu akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Kerja bagus. Putri, kamu punya tontonan bagus. Lihat dirimu yang sombong. Ada apa? Dapat balas dendamu? Hei, coba tebak. Ibu Dewi dan Bapak Bramantio sedang bertengkar. Gita, kamu pembohong. Ijazahmu dari universitas terkemuka itu palsu. Membawa raksasa teknologi go publik. Pengalaman itu? Palsu. Latar belakang gadis kayamu? Juga palsu. Gita, apa ada yang nyata dari dirimu?
Pantasan terasa aneh. 2 pon di dadamu itu? Palsu juga. Ya, Naufal, biarkan aku menjelaskan. Meskipun semua itu tidak benar, cintaku padamu nyata. cinta. Kamu bahkan tidak punya 1/10.000 dari apa yang diberikan Putri. Berhenti akting. Semua ini adalah penipuan dari awal hingga akhir. Dan kau mengharap aku percaya ketulusanmu? Putri, ternyata ini adalah penipuan asmara. Brilian. Harusnya aku simpan untuk malam tahun baru tahun ini. Gita, dengan ini aku beritahu kamu secara resmi, kamu dipecat. Keluar dari Pegasus sekarang juga. Kamu mengusirku? Jangan pikir aku tidak tahu dari mana luka-luka itu berasal, dan kau ingin balikan dengan Putri, mimpi aja. Putri tidak akan pernah menerimamu kembali. Putri, kau pikir kau menang? Konyol. Dengarkan baik-baik. Kau dan aku hanyalah pion di tangan orang lain. Tak satu pun dari kita lebih baik. Putri, masuklah. Sepertinya Bapak Bramantio kurang beruntung akhir-akhir ini, mendapat luka baru sebelum yang lama sembuh. Berhenti memperkeruh suasana. Tentang penipuan akademik dan profesional Gita. Kamu tidak tahu? Aku benar-benar tidak tahu. Kamu tidak tahu? Bukankah dia mantan pacar kakakmu? Kamu tidak tahu? Apa Jaka juga tidak tahu? Bukankah kau dan kakakmu yang menjebakku? Hanya untuk putus denganku? Untuk pergi mencari pria asingmu itu? Naufal, jangan coba-coba menyalahkanku. Bukannya aku memohon padamu untuk berkencan dengan Gita, dasar bajingan yang tidak bisa menahan diri. Kalau begitu jangan banyak bicara. Jaga harga dirimu. Jaka bilang, dia dan Gita adalah teman sekelas di kuliah. Mereka bertemu saat belajar di luar negeri. Jika Gita melakukan penipuan akademik, tidak mungkin Jaka tidak tahu. Hei, Putri, kenapa kamu punya waktu menghubungi kami? Bagaimana kabar Jaka sekarang? Apa dia sudah bisa bicara? Bu, bagaimana kabar Jaka? Apa dia sudah bisa bicara? Masih sama saja. Tapi kata dokter dia membaik. Hari ini dia benar-benar mengambil ponselnya dan mulai memainkannya. Dramanya belum selesai. Kenapa kamu sudah menganggapnya selesai? Bagus, dia membaik. Aku hanya ingin menanyakan beberapa hal kepadanya. Kalau dia tidak mau bicara, aku tidak akan bertanya. Aku tidak ingin mengganggu pemulihannya. Oke, aku akan menjaga diriku sendiri. Gita ingin menyakitinya. Aku tidak bisa diam saja. Fokus pada pemulihanmu di luar negeri. Jangan khawatir tentang urusan di rumah. Bapak Satria, saya mengerti. Tapi sayalah yang mengatur investasi gemilang. Merah juga mengumumkan bahwa mereka berinvestasi di proyek baru Pegasus. Sekarang setelah penipuan akademik CFO terungkap, dampaknya pada IPO bisa dua arah. Investor kita sedang gelisah. Hei, percaya sama kemampuan aktingku. Aku akan benar-benar membodohi mereka. Ya, Pegasus melakukan kesalahan. Tapi jangan khawatir, aku akan segera mendapatkan CFO baru. IPO tidak akan tertunda. Apa itu perlu? Pegasus sudah punya CFO yang siap pakai. Putri, dia pernah melakukannya sebelumnya. Dia tahu Pegasus luar dalam. Biarkan dia menggantikan untuk sementara. Siap. Aku akan kirim pemberitahuannya sekarang. IPO tidak akan terpengaruh. Kamu dan Bapak Lang bisa mengandalkannya. Masih menggonggong? Dia kena rabies atau apa? Masuk sini. Aku harus bicara denganmu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Jadi begini. Aku memanggilmu karena aku butuh bantuanmu. Hempinan. Silakan. Hei. Oh, Bapak Bramantio, apa kopi ini dibuat dengan air cucian piring? Katakan saja kau belum pernah bikin kopi sebelumnya. Dengan skill seperti itu, pesan saja makanan. Kau. Baik, lain kali aku akan pesankan untukmu.
Skandal CFO Pegasus terjadi tepat di tengah-tengah IPO. Siapapun pasti pusing. Investor panik. Dan kau muncul. Bicara soal waktu. Aku selalu ingin kau mengambil alih peran Gita dan menangani keuangan Pegasus lagi. Bukankah ini anugerah? Sungguh? Tapi aku tidak mau. Tunggu, kenapa? Kau sudah menangani keuangan Pegasus selama bertahun-tahun. Kita sudah bersama dalam hal ini sejak awal. Aku yang memimpin. Kau yang menjaga benteng. Kita tim yang hebat. Karena aku berubah. Naufal, tidak ada yang akan menunggumu. Lagi pula, jangan lupa, secara teknis aku bahkan sudah tidak bersama Pegasus lagi. Gajiku dari Gemilang. Bapak Lan juga setuju dengan rencana ini. Nah, bagaimana dengan gaji ganda? Pegasus bisa memberimu gaji lain. Itu bisa berhasil. Aku akan terima sebagai pekerjaan sampingan. Tapi berapa kau bayar aku untuk pekerjaan sampingan ini? Pasti lebih dari sebelumnya. Sama dengan gaji Gita. Aku minta 2 kali lipat. Aku minta 2 kali lipat dari gajinya. Bukankah itu menendang orang yang sudah jatuh? Kita sudah saling kenal lama. Bagaimana kau bisa? Baik, lupakan saja. Cari orang lain saja. Baik. Jadi 2 kali lipat. Oke, setuju. Kenapa kau punya waktu menjemputku dari kerja hari ini? Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat akhir pekan ini. Kau akan tahu nanti. Suka? Di tempat ini? Kalau mau, kamu bisa membuat tembikar, dan mereka punya dessert buatan tangan yang enak, menjadikannya surga bagi perajin. Yang aku tahu kamu akan suka? Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu tempat ini? Tempat ini sepertinya bukan tempat yang kamu suka. Dia datang atas undangan hangatku. Ini Bapak Roshid, dari keluarga Roshid, pengusaha Inggris, dan juga pemilik hotel ini. Halo, jadi Anda Nona Kartika, tunangan Bapak Satria. Yah, Haha, tidak apa-apa, kita akan punya banyak kesempatan untuk berjabat tangan, karena bagaimanapun, kita akan sering bertemu dan bekerja sama. kerjasama? Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu, bahwa Bapak Roshid adalah Ketua Asosiasi Perajin Global, yang menghimpun banyak perajin ulung, dan dia akan membawa semua anggota untuk bergabung dengan platform sosial yang kamu kembangkan. Bagus sekali. Asosiasi ini penuh dengan pengrajin master kelas atas. Banyak dari mereka sudah memiliki akun populer. Jika mereka bergabung dengan platform, mereka akan meledak bahkan sebelum peluncuran. Saya sangat suka produk yang Anda kembangkan. Kreativitas Anda dan istri saya, seorang seniman keramik Tionghoa, satu frekuensi. Jadi kami juga ingin berinvestasi di proyek Anda. Kami sangat menghargai pengakuan Anda. Selaras dengan ide-ide Anda adalah dorongan besar bagi kami. Untuk proposal proyek, kami akan meminta tim kami mengaturnya, dan segera mengirimkannya kepada Anda. Menantikan diskusi lebih lanjut. Menantikan kolaborasi kita. Semakin dingin. Kamu akan masuk angin kalau pakai baju sedikit? Aku sedang minum. Aku tidak kedinginan. Dokter bilang kamu punya cedera lutut lama, kamu tidak boleh minum terlalu banyak, atau kamu akan menyesal. Kita bahkan belum menikah, dan kamu sudah menyuruh-nyuruhku. FI, Kenapa tidak? aku suka itu. Prabu, kenapa kamu begitu baik padaku? Apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? Ada banyak hal yang aku inginkan darimu. Aku ingin seluruh hidupmu. Seluruh hidupku? Seberarti itu bagimu? Ya, benar, Putri, aku akan jujur padamu. Aku ingin kau di sisiku seumur hidupku. Aku rela melepaskan kekayaan, status, dan sumber daya. Aku akan memberimu segalanya. Aku tidak tahu.
Ternyata kau juga bisa merasa tidak aman. Aku tidak pernah benar-benar yakin tentangmu. Nona Kartika, tunanganmu secara resmi meminta izin untuk bermalam di kamarmu. Tolong katakan ya. Baik, Bapak Satria. Disetujui. Selamat pagi, Pak. Di mana Putri? Kenapa aku tidak melihatnya? Nona Kartika bangun pagi. Dia bilang perlu pulang. Dia khusus membuat teh ini untukmu. Dia bilang kamu akhir-akhir ini sering begadang. Ini baik untuk kesehatanmu. Apa dia bilang kenapa dia pulang? Ku dengar karena orang tua dan kakak Nona Kartika sudah kembali ke tanah air. Kamu baik-baik saja, Pak? Jangan bergerak. Aku ambil peralatannya. Ibu, ayah, aku pulang. Astaga, baru pulang? Kok bawa banyak barang? Apa kamu tidak capek? Enggak, karena aku bisa bertemu kalian, aku jadi tidak merasa capek. Kamu masih manja sama ibu dan ayah seusiamu? Tidak seperti Jaka, yang hanya sedikit lembut di depanmu. Dia sangat tenang di depan kami. Kalau tidak, kami pasti sudah tahu dia ada masalah. Ibu benar, aku akan bicara padanya nanti. Beraninya dia menyembunyikan rahasia dari ibu dan ayah. Omong-omong, di mana ayah dan Jaka? Bukankah mereka pulang bersama? Oh, Jaka minta ayahmu mengantarnya ke taman di bawah untuk berjemur. Aku buat sup. Hampir jadi. Panggil mereka pulang untuk makan sup. Oke. Jaka suka jeruk keprok hijau ini, aku ambilkan satu untuknya. Aku pergi dulu. Silakan. Ayah? Gita? Jaka? Kamu selama ini menjebakku. Akhirnya kembali ke tanah air. Ini jebakan. Apa katamu? Aku tidak mengerti. Berhenti pura-pura. Rahasia yang kamu sembunyikan jauh di dalam hati. Aku tahu semuanya. Tidakkah kamu takut aku akan memberitahu Putri? Aku peringatkan kamu, jangan bicara sembarangan di depannya. Apa yang perlu ditakutkan? Kau dan aku bersama? Kau tidak pernah menyentuhku. Aku hanya penutup untuk pikiran kotormu tentang Putri. Kau dan Putri tidak memiliki hubungan darah. Seharusnya kau bisa jujur, tapi kau memilih menyembunyikannya. Kau pantas membusuk di selokan. Diam. Kau tahu aku melakukan penipuan akademik, dan kau menutupinya untukku. Surat pengaduan dari raksasa teknologi di luar negeri, kau yang menulisnya, kan? Hanya untuk memaksaku kembali menggantikan Putri di Pegasus. Sekarang akhirnya aku mengerti. Aku hanyalah pionmu. Aku periksa ijazah palsu yang kau buat untukku. Itu sempurna. Semua ini, itu jauh di luar levelmu. Ada seseorang di belakangmu. Orang itu, siapa dia? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu pikir kamu menyembunyikannya dengan baik? Rahasia ini seperti selokan di got. Cepat atau lambat akan merendam Putri dari kepala sampai kaki. Tunggu saja. Tidak. Bukan begitu. Maaf. Ini aku. Ini salahku. Jaka, ada apa? Ini, Prabu Satria. Dan, mantan tunangannya. Mereka baru saja menunda pernikahan hingga akhir tahun. Ini sebenarnya bukan masalah besar. Kupikir kamu tidak perlu terus menggangguku. Kamu selalu membuatku menunggu. Apa kamu ingin aku menunggumu selamanya?
Jaka pindah dari pelabuhan selatan kembali ke kota utama. Minggu depan, mulai bekerja di Omnicari. Omnicari. Bukankah orang tuamu dan saudara laki-lakimu sudah pulang? Kenapa mereka tidak tinggal beberapa hari lagi? Kondisi saudara laki-lakiku tidak stabil, jadi mereka membawanya kembali. Pernikahannya akhir bulan ini. Mereka akan datang, kan? Iya. Pernikahannya sudah dekat. Semua ini dengan Naufal, aku tidak ingin menunda-nunda lagi. Kita harus segera menyelesaikannya. Ya? Aku tidak sabar melihat Pegasus melakukan IPO. Nona Kartika, Pegasus diperkirakan akan IPO Senin depan. Pada hari bel dibunyikan, semua investor akan hadir. Ini daftarnya. Bagus, kirim undangan sesuai daftar ini. Selamat kepada teknologi Pegasus atas IPO yang sukses. Hari ini akan menjadi puncak kehidupan Naufal. Dan hari ketika kekayaannya berada di puncak. Saat Gemilang dan Merah menjual saham mereka besok, nilai pasar Pegasus akan jatuh. Selamat. Menjual di puncak? Kamu akan meraup untung besar. Halo, Bapak Rosid. Pegasus berhasil go public. Tapi besok, saham Pegasus akan jatuh. Aku ingin kau fokus penuh pada akuisisi. Lalu, angkat aku sebagai CEO Pegasus. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Putri. Kau. Kenapa Crimson dan Radiant tiba-tiba menjual saham Pegasus? Jangan bilang kau tidak tahu apa-apa. Naufal, anggap ini pemberitahuan resmi. Kau dipecat oleh Dewan. Sekarang, CEO baru Pegasus adalah aku. Putri. Beraninya kau. Kau hanya nenek sihir itu yang mencuci bajuku dan memasak untukku. Kau Simo. Beraninya kau menginjak-injak tuanmu? Persetan dengan tuanmu. Mulai hari ini, kau hanya anjing yang merangkak di kakiku. Naufal. Kau dicurigai melakukan penipuan keuangan. Ini sudah dikonfirmasi oleh pihak berwenang. Sekarang tolong ikut denganku. Penipuan keuangan? Bukankah kau yang menanggungnya? Tidak, dia adalah kepala keuangan. Nona Kartika adalah pelapor. Dia sudah memberikan bukti. Itu membuktikan dia tidak bersalah. Ayo, ikut kami. Sudah selesai, kan? Jangan lupa foto pernikahan hari ini. Aku akan menunggumu di studio Sasa. Sedikit lebih dekat. Ya, sang pengantin pria menatap mata pengantin wanita. Bayangkan dirimu di pernikahan. 10 detik sebelum bertukar cincin, perasaan jantung berdebar. Ya, itu dia, tepat sekali. Saat bulu matamu bergetar, lebih bermakna daripada tawa keras. Prabu, pernah bayangkan masa depan kita? Lupakan masa lalu. Jangan takut akan masa depan. Jaga masa kini tetap sederhana. Aku tidak suka membayangkan masa depan, tapi aku berharap
Kamu ada di masa depanku. Memotret pria tampan dan gadis manis. Selesai dengan cepat, masih beberapa hari lagi menuju pernikahan, kan? Bagaimana kalau mampir hari ini? Aku akan mengadakan pesta lajang wanita untukmu. Tidak, aku harus terbang ke luar negeri sebelum pernikahan. Aku baru saja menjadi CEO Pegasus. Aku harus perjalanan bisnis ke luar negeri untuk memberi kabar kepada investor. Kamu pergi ke luar negeri? Kenapa tidak memberitahuku? Keputusan mendadak. Lalu? Bisakah kamu kembali sebelum pernikahan? Ya, aku akan kembali sebelum pernikahan. Maaf, suamiku tidak tahu apa-apa. Dia tahu kamu sibuk dengan pernikahan dan tetap menyuruhmu pergi jauh ke luar negeri untuk bekerja. Tidak apa-apa. Pegasus baru saja go public dan mengalami pergantian besar. Tidak heran investor gugup. Tapi boleh aku bertanya sesuatu? Apakah yang menyuruhku datang ke sini sebenarnya kamu, Ibu Rosid? Ya, aku tahu aku benar. Putri, kamu pintar. Sebagai sesama wanita, aku hanya ingin mengatakan, kamu pantas mendapatkan lebih dari sekadar menetap, kehidupan yang jauh lebih besar. Bapak Satria, kami tidak menjemput Nona Kartika. Prabu Satria, aku tidak akan menikahimu. Bapak Satria, kami menemukannya. Nona Kartika kembali bekerja di Pegasus. Nona Kartika, platform perajin akan resmi diluncurkan besok, promosi dan kode referensi sudah dikirim semua. Kerja bagus. Suruh tim teknis memeriksa dan memperbaiki semua bug hari ini untuk mencegah server crash karena lalu lintas tinggi besok. Siap, dan saya sudah memberitahu mereka. Nona Kartika, kalau boleh saya tanya, bukankah Anda seharusnya menikah hari ini? Bukankah Anda ada pernikahan yang harus dihadiri? Saya tidak pergi. Mengenai pernikahan ini, siapapun yang menginginkannya bisa mengambilnya. Lagi pula, saya tidak.